Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi video sebelumnya tentang selection atau seleksi. Nah, yang kali ini mau saya bahas adalah tentang if secara mendalam. Oke guys, nah ini if. Oke. Nah, kalau kemarin kita bahas hanya perbedaannya, tapi kali ini kita bahas secara if. Oke. Nah, apa itu if? Teman-teman silahkan tonton video saya sebelumnya tentang if. Nah, if itu saya coba refresh lagi. If adalah ketika teman-teman akan menangani satu kondisi benar, maka gunakan if. Oke. Nah, kalau kemarin dalam bahasa Indonesianya itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, tetapi ini saya coba gambar dalam bentuk flowchart. Oke. Nah, if itu secara simbolik algoritmnya adalah begini guys. Jadi misalnya di sini ada proses, ada input atau apa terserah lah ya. Kemudian akan ketemu seperti ini. Oke. Nah, jika kondisinya true, maka ada yang dikerjakan guys, gitu. Ada proses yang dikerjakan. Oke. Lalu kalau kondisinya false, nah nggak ada, kan diabaikan gitu ya. Nah, itulah if yang kemarin kita bahas guys. Setelah itu dia akan bergabung ke sini dan ada proses lagi berikutnya yang dikerjakan, entah apalah gitu ya. Nah, seterusnya. Nah, ini simbol dari if guys. Oke, ini penerapan dari if dalam sebuah flowchart. Oke, nah inilah dia. Di mana if-nya? Di sini guys. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kan hanya menangani kondisi benar gitu. Artinya kita masuk jalankan proses, misalnya if A di bawah 50, then nah anggaplah di sini A, masukkan nilai A gitu ya. Nah, di sini if A di bawah 50 misalnya. Oke, maka tulis dia di sini lulus gitu ya. Oke, sudah lulus. Nah, kalau enggak gimana? Kita enggak pikirin. Lulus maupun tidak lulus akan ketemu di satu titik dan dia akan mengerjakan komen perintah berikutnya. Oke, ini yang namanya contoh if, guys. Implementasi dari sebuah if. Oke. Loh, ini kan sama aja ditangani. Kalau false itu ada yang ditangani? Enggak, guys. Beda. Kalau dia true, ada yang ditangani terlebih dahulu, lalu true maupun false akan ketemu di satu titik dan mengerjakan bersama-sama gitu. Ini contoh if. Kan kemarin contoh saya misalnya soal yang belum makan silakan sarapan. Sudah, yang tidak makan sudah makan ya enggak kita bahas gitu. Nanti sama-sama akan berjalan berikutnya. Sama kayak gini guys. Oke, kita masukkan nilai A. Jika A di bawah 50 maka lulus udah. Kalau di atas 50 enggak kita pikirin. Nah, itulah if. Nah, paham ya? Oke. Nah, gimana implementasi nyatanya? Misalnya begini. Kita akan menentukan nilai kelulusan. Oke, kita akan menentukan nilai kelulusan. Kita buat satu flowchart, guys. Flowchart kasus langsung ya. Kita mulai nih. Set. Nah, kita bilang mulai. Oke. Nah, lalu masuklah persiapan, guys. Oke. Misalnya nilai akhir. Sudah. Ini simbol persiapan, betul nggak? Nilai akhir. Variabel nih, guys. Nah, apa itu variabel nanti saya bahas. Lalu dimintalah input. Oke. Nah, nilai akhir. Masukkan nilai akhir. Ini kan simbol input, guys. Lalu nilai akhirnya diolahlah. Oh, ditanya langsung, guys. Gitu, ditanya. Nah, NA di atas 60. Oke, nilai akhir di atas 60. Oke. Sudah. Kalau memang nilai akhir di atas 60, maka muncullah lulus gitu ya. Sudah. Kalau enggak, ya sudah ini ketemu tuh. Nah, kita anggaplah ini masukan ya. Oke guys, cetak hasil. Itulah guys prosesnya. Oke. Nah, lalu
selesai, misalnya gitu. Selesai, oke, selesai. Nah, inilah yang implementasi dari if guys, gitu, oke. Artinya kita hanya akan memikirkan kondisinya true. Di mana true-nya guys? Di sini true-nya. Oke. Jadi yang ditangani oleh if adalah yang hasilnya true, gitu. Oke, yang ditangani oleh if yang artinya true, yang tidak true enggak kita tangani, karena true maupun false akan ketemu di satu titik yang sama. Nah, di mana if-nya? Di sini if-nya. Oke. Nah, di sini if-nya guys tuh. Paham ya? Nah, ini if. Oke. Nah, bagaimana contoh berikutnya? Ya, bisa jadi NA ini teman-teman gunakan multi kondisi gitu. Atau contoh berikutnya guys gitu ya. Contoh berikutnya teman-teman bilang mulai. Oke. Sudah. Nah, lalu ada persiapan gitu ya. Misalnya di sini nilai akhir. Oke. Lalu di sini tanyalah NA-nya berapa, nilai akhirnya berapa, dimasukkan gitu ya. Nah, kemudian di sini masuklah nilai akhir di atas 40 N, nilai akhir di bawah 80 gitulah. Oke, kita mau kondisinya banyak. Oke. Nah, gini guys. Oke. Nah, bisa guys, bisa. Di sini teman-teman bilang lulus. Nah, selain itu, bisa jadi ketemu di sini. Lalu di sini selesai. Gitu guys. Nah, bisa implementasi dari if itu banyak caranya. Cuma konsep yang perlu teman-teman pahami adalah if itu hanya menangani kondisi true atau kondisi benar. Ini true, ini false. Ini true, ini false. Jangan lupa guys, dalam flowchart harus selalu ada tanda panah supaya arahnya jelas kemana. Masalah arah kiri atau kanan tidak masalah guys. Yang penting panahnya dalam flowchart itu. Oke, ini kemana nih? Ini ke sini guys. Oke, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, inilah implementasi dari if guys. Inilah implementasi dari if. Oke, paham ya? Guys, video ini memang saya khusus menjelaskan tentang if. Oke, tentang if. Nah, untuk if else saya jelaskan pada video berikutnya supaya durasi kita tidak terlalu panjang. Guys, kalau Anda tidak bisa mengikuti video kali ini, silakan tonton video pengantar saya sebelumnya supaya teman-teman bisa paham pada video kali ini. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Indan Jun Channel mohon pamit.